atau selanjutnya disebut sebagai SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah jenis-jenis SPT massa, yang dimana SPT massa sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yakni adalah SPT massa orang pribadi, yang dimana untuk formulirnya sendiri dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ada formulir 1770SS, lalu ada formulir 1770S, dan yang terakhir yakni adalah formulir 1770. Sedangkan untuk SPT badan, yakni hanya satu formulir, yaitu adalah formulir 1771. Untuk mengetahui apa sih perbedaan dari masing-masing formulir tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, formulir 1770SS adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun dan biasanya digunakan oleh wajib pajak yang hanya memiliki satu pekerjaan. Yang kedua, formulir 1770S adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun dan biasanya digunakan oleh wajib pajak yang memiliki 2 atau lebih pekerjaan. Yang ketiga, formulir 1770 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan bruto dari suatu pekerjaan bebas. Yang keempat, formulir 1771 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak atau perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kira-kira apa aja sih dokumen yang harus dipersiapkan untuk melaporkan SPT? Nah, jadi yang teman-teman harus tahu ada 6 dokumen penting yang harus dipersiapkan untuk melaporkan SPT. Yang pertama yaitu adalah NPWP. Yang kedua yakni adalah EFIP. Yang ketiga yakni adalah bukti potong. Yang keempat yakni adalah bukti setor. Yang kelima yakni adalah daftar harta. Dan yang terakhir yakni adalah daftar hutang. Setelah membahas dasar-dasar mengenai SPT, di sini kita akan belajar gimana sih cara pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi karyawan pada aplikasi Kortek. Klik tombol login. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu tax return, kemudian pilih submenu tax return. Berikut adalah tampilan menu tax return. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol create tax return. Untuk membuat SPT tahunan PPH orang pribadi, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar dan sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan dilaporkan. SPT berhasil dibuat dan akan muncul pada menu tax return not submitted. Silakan pilih tombol view untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis, SPT akan terbentuk formulir induk dan lampiran 1. Pada konteks, pengisian SPT dimulai dari induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada induk SPT. Jika kawan pajak adalah seorang pegawai, maka silakan pilih yes pada bagian D poin 1A. Kemudian, silakan berpindah ke lampiran 1 bagian D untuk mengisikan detail penghasilannya. Bagian ini akan terisi otomatis jika pegawai telah mendapatkan bukti potong tahunan dari pemberi kerja. Silakan klik tombol Add apabila terdapat penghasilan tambahan yang belum terinput. Silakan melengkapi detail penghasilan dan klik Save apabila sudah selesai. Penghasilan yang berhasil diinput akan muncul di SPT lampiran 1 bagian D. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian C dengan mengisikan PTKP dan komponen pengurang penghasilan lainnya apabila ada. Kemudian, pada bagian D, apabila mempunyai bukti potong PPH, silakan pilih yes pada poin 10A. Silakan berpindah ke lampiran 1 bagian E untuk mengisikan detailnya. Bagian ini juga akan terisi otomatis sesuai dengan PPH yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Silakan klik tombol Add untuk menambahkan potongan PPH yang belum diinput. Silakan mengisikan detail pemotongan PPH dan klik tombol Save apabila sudah selesai. Bukti potong yang berhasil diinput akan muncul pada lampiran 1 bagian D. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian D dan bagian E. Jumlah PPH terutang yang masih harus dibayar akan diketahui dari poin 11C. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian F apabila SPT pembetulan. Bagian G apabila status SPT lebih bayar.
Dan bagian H, apabila terdapat angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian I. Apabila memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, silakan pilih yes pada poin 14B dan mengisikan detailnya pada lampiran 1 bagian B. Kemudian, silakan lengkapi bagian I dengan pilihan penghasilan lainnya, seperti penghasilan final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak apabila ada. Selanjutnya, kita berpindah ke lampiran 1 bagian A untuk mengisi daftar aset atau harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Bagian ini wajib untuk diisi. Silakan klik tombol Add untuk menambahkan harta sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Silakan isikan detail harta tersebut dan klik Save apabila sudah selesai. Berikutnya, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian J apabila terdapat dokumen yang akan dilampirkan. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian K dengan mencentang kalimat pernyataan dan mengisi penandatangan SPT. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Apabila terdapat saldo deposit, maka akan muncul pilihan apakah saldo deposit tersebut akan digunakan atau tidak. Apabila status SPT kurang bayar, maka akan muncul pilihan apakah SPT akan dibayar menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Berikutnya, silakan memilih dan mengisikan penandatangan elektronik, kemudian klik tombol Save dan klik tombol Confirm Sign. Selamat, SPT berhasil dilaporkan. Aku, kamu, kita semua harus taat dalam melaporkan SPT. Pajak sehat, APBN kuat.